kita bahas fungsi command, command S, VL, CMDF, setVar, getVar, setNV, getNV, setCFG, dan getCFG. Fungsi command, command S, dan VL, CMDF. Ini ketiga fungsi ini untuk menjalankan perintah AutoCAD atau BigSCAD ya. Format fungsinya nama fungsi ya, kemudian diikuti argumen. Di AutoCAD, ketiga perintah tersebut memiliki karakteristik sendiri ya. Jadi antara ketiga fungsi ini ada perbedaan, meskipun sama-sama fungsinya menjalankan perintah AutoCAD. Di BigSCAD, command sama command S itu identik ya, atau sama. Karena itu saya sarankan nanti kalau ingin perintahnya bisa dipakai di kedua aplikasi, saya sarankan pakai command atau yang VL CMDF. Karena kalau command S ini secara aturan bisa jadi misalnya untuk AutoCAD berjalan, nanti di BigSCAD nggak fungsi ya ininya. Kemudian sebagai catatan ya, hampir semua perintah bisa dijalankan lewat fungsi command ini. Kemudian pengguna harus paham urutan dan opsi-opsi di perintah AutoCAD. Dan untuk membuat objek grafik, pengguna lebih baik paham sistem koordinat, WCS atau UCS ya, dan penggunaan koordinat relatif. SetVar ya, ini mengatur sistem variabel untuk nilai tertentu. Format atau sintak panduannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya adalah nama sistem variabelnya ya, kemudian argumen keduanya value, yaitu nanti nilai yang akan diisikan ke sistem variabel. Contohnya misalnya variabel ini, sistem variabel CMDF ya, mau di set ke 0 atau diganti nilainya dengan 0, ini seperti ini, setVar, kemudian CMDF-nya di dalam tanda petik 2 ya. Atau bisa juga ini nama variabelnya dengan quote ya, single quote. Atau misalnya ingin mengubah current layer-nya ya, ini nama sistem variabelnya itu cLayer, diubah menjadi 0 seperti ini. Kemudian getVar itu untuk mendapatkan sistem variabel yang aktif ya. Ini sintak panduannya ya, nama fungsi, kemudian nama sistem variabelnya. Contohnya ya ini, kalau ingin mendapatkan nilai dari sistem variabel CMDEO yang sedang aktif ya seperti ini aja ya, simple ya. Kalau misalnya ingin mengetahui layer yang aktif atau mengambil nama layer yang aktif, itu dengan ini cLayer. setNV ini untuk mengatur variabel environment ya pada sistem registry untuk nilai tertentu. Ini format atau sintak panduannya seperti setVar ya. Kemudian contohnya ya seperti ini. Kita membuat variabel environment-nya
bisa sendiri ya, atau bisa yang sudah ada di operating system ya ininya. Get env ini untuk mendapatkan variable environment ya, atau system registry. Sintak panduannya sama ya seperti get var. Kemudian ini contohnya untuk mendapatkan variable environment-nya. Atau misalnya yang ada di komputer kita ingin kita ambil bisa ya. Nah ini saya sarankan hati-hati ya kalau misalnya kita menggunakan set env dengan nama variabelnya yang bawaannya atau defaultnya operating system, karena memang tidak mengubah di operating systemnya, tapi kalau kita panggil fungsinya di aplikasi kita atau cat atau Brixcat, nanti berubah sesuai set env-nya ini ya, karena ini nanti akan disimpan di sistem register ini ya di OS, meskipun tidak mengubah sistem register bawaannya, tapi nanti akan membuat baru di istilahnya apa ya, di foldernya lah ya, folder sistem register berbeda nanti yang untuk Brixcat-nya. Kemudian set CFG ini untuk menulis data aplikasi ya. Ini kalau lihat di panduan developernya AutoCAD itu di akad.cfg, sedangkan kalau di Brixcat itu di registry ya. Kemudian ini sintak panduannya set CFG, kemudian ini nama data aplikasinya, kemudian ini nilainya. Ini nanti semuanya berupa string ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat nanti settingan ya, settingan ukuran kertas, apakah mau berdiri atau roboh ya, nanti bisa kita simpan di data aplikasi. Kemudian untuk mengambilnya kita menggunakan getCFG ya. Ini sintak panduannya ya. Contohnya seperti ini, nanti akan menghasilkan nilai landscape ini ya. Nah, saya sarankan kalau ingin membuat data aplikasi atau membuat data ya, maksudnya yang untuk program kita pakai ini aja, set CFG ya, set CFG. Karena kalau pakai set env takutnya akan menindih variable environment-nya operating system ya. Sedangkan kalau set CFG ini aman ya. Untuk contohnya saya akan membuat sebuah objek rectangle sesuai ukuran kertas A4 nanti dengan beberapa metode atau variasi ya. Ini untuk menunjukkan kalau membuat program atau coding ya, tidak hanya dengan satu cara. Dan untuk pemula jangan memikirkan untuk membuat program secara efisien atau sempurna. Yang penting dibuat sesederhana mungkin atau sesimpel mungkin. Untuk membuat rectangle ya sesuai misalnya ukuran kertas A4 secara manualnya, ini cara yang gampang ya, misalnya dengan cara koordinat absolut ya 0,0, kemudian misalnya kita landscape ya, berarti 297 210. Nah ini kalau di Brixcat kan ini ya, yang baru ini sudah langsung keluar add. Kalau absolute itu nggak perlu add ya, misalnya begini. Ini rectangle ini adalah sesuai ukuran kertas A4. Kita akan coba buat
programnya langsung ya, seperti ini. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita ke blade. Oke. Kita coba bikin dengan langsung perintah ya, misalnya KA4, maksudnya ini kertas A4 ya. Kita langsung yang sederhana dulu, langsung dengan command ya. Command perintahnya adalah rectangle. Jadi tadi adalah kita masukin inputnya ya, kita lihat di brisketnya biar paham ini. Kalau kita lihat urutannya tadi, perhatikan ya, ini nggak kelihatan ini ya. Ini ada rectangle, yang ini perintahnya, kemudian dia menanyakan first corner ya. Ini first corner, kali ini first corner. Kita masukkan tadi 0,0, kemudian other corner ya. 297,210, berarti ada 3 argumen ya, perintah, ini rectangle, kemudian koordinat first cornernya 0,0, kemudian other cornernya 297,210 ya. Kita langsung masukkan di coding kita. Dan ini perintahnya boleh juga rek ya, cuma saya ini komplit langsung nggak apa-apa. Kemudian kita, nah ini ada nanti beberapa metode ya, misalnya kita langsung inputnya berupa string ya, 0,0, 0,0 ya. Kemudian berikutnya adalah 297,0. Ini sebenarnya nggak perlu ya, cuma saya mengindikasikan kalau inputnya adalah bilangan double gitu aja. Kalau misalnya ini nggak pakai titik pun sama ya. 210,0. Oke. Kemudian kita kasih print ya, biar nanti tidak keluar nilai baliknya nil ya, karena komen ini menghasilkan nilai nil ya. Kita coba load, Ctrl Shift E. Lihat udah ke load ya. Kita tutup dulu yang ini. Kita KA4. Nah. Oke ya, udah langsung tergambar. Nah, ini kan statis banget ya. Kita kalau secara absolut begini, ya bisa aja kita misalnya mulainya dari titik sebelah sini nih, misalnya dari titik 400 ya atau 500, nanti tinggal kita ganti lagi di sini, boleh ya kan, misalnya ininya 500, mulainya 500,0, berarti ini ditambahkan dengan 297 ya, berarti 797. Kita save lagi, kita nggak usah save ya, kita jalankan aja, Ctrl Shift E. Oke, kita hapus dulu KA4 ya. Oke ya, berhasil. Cuma kan ini statis, tapi meskipun statis, nanti kalau misalnya untuk membuat blok karena dia acuannya 0,0, saya rasa untuk membuat dengan koordinat absolut ini lebih mudah ya kalau untuk nanti membuat komponen suatu blok ya. Kita coba cara yang kedua, yaitu misalnya dengan koordinat relatif ya. Kita hapus dulu ini. Dengan koordinat relatif kita bisa misalnya, tadi kan kita tambahkan, nah, kalau misalnya dengan relatif kita tinggal pakai
add ya. Add karena ke kanan 297, ke atas 210, kita tinggal input begini ya. Ini kita nggak perlu menambah-nambahkan ya kalau dengan koordinat relatif. Kita load lagi ya, Ctrl Shift E, kita coba lagi KA4, berhasil ya. Dan lihat di sini perintahnya kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kita buat program, nanti ininya kelihatan, seperti enggak ini ya, seperti si pengguna tahu cara codingnya itu kelihatan kurang bagus saja. Sebenarnya sih nggak masalah ya, kalau apalagi kalau buat programnya buat sendiri. Tapi kalau misalnya untuk orang lain, kalau misalnya keinginan kita itu inginnya ini nggak muncul, kita bisa setting variabel sistemnya ya, yang tadi di PowerPoint itu CMD echo ya, kita matikan. Caranya begini. Kalau mau kita matikan, kita tinggal di sini set var ya. Set var, kita pakai ini boleh. CMD echo nih ya, udah kelihatan ya di sini. Oke, ke nilai 0 ya. Kita lihat bedanya ya. KA4 langsung jadi ya kalau ini ya. Begitu kita enter, kita langsung keluar objeknya. Kita ulangi lagi nih, kita hapus. Langsung jadi, tidak ada tadi ya, command promptnya itu nggak dimunculin ya, langsung jadi saja seperti ini. Cara yang tadi adalah tadi menggunakan argumennya berupa string ya untuk koordinatnya. Nah, untuk cara yang lainnya, kita bisa menggunakan argumennya ini berupa list ya. Kita ganti misalnya dengan berupa list. Berarti tadi 500 ya, misalnya 500,0 ya. Kemudian ini dengan list juga. Nah, perhatikan kalau dengan list, karena kita bisa tambahkan langsung dengan cara yang statis ya. Berarti 500 ditambah 297 berarti 797 ya. Kemudian atasnya itu 210 kenapa ini tadi 210. Oke, kita coba ya ini dengan list. Nanti kalau dengan list nanti kita bisa mengolahnya lebih mudah. Nanti misalnya kita mau bikin variabel ya. Ini Ctrl Shift E. Kita hapus dulu ini ya. KA4. Oke ya, sama ya. Jadi bisa dengan string atau dengan list. Keunggulannya dengan list, kita nanti bisa misalnya dengan membuat variabel di sini ya, nanti kita bisa mengolah datanya lebih mudah. Misalnya ini tadi titik awalnya, kita bikin titik awalnya
set key ya, misalnya kita bikin titik awal atau titik 1 aja ya, titik satunya kita bikin tadi ya 500, kita copy aja ya, kita copy di sini, tutup ya. Nah, untuk set key sebenarnya kita bisa bikin seperti ini ya, kalau misalnya banyak variabel, cuma saya tetap lebih suka satu-satu karena biasanya kalau untuk debugging manual lebih mudah ya. Kalau misalnya kita mau kasih komen tiap variabel itu lebih mudah. Tapi bisa aja begini ya, kan selama ini saya bikinnya satu-satu, bisa aja ini titik 2 nanti begini. Oke, kita tinggal kasih ininya titik 1, titik 2 begini ya. Kita coba ya, jalankan. Kita hapus dulu nih yang lama. Oke ya, berhasil ya. Kemudian kita akan membuat misalnya lebih interaktif ya. Titik satunya itu kita pakai get point ya. Kalau kita pakai get point, tinggal kita kasih di sini get point. Misalnya nih kita kasih klik titik pertama ya, klik titik 1 ya, silakan disesuaikan teman-teman kalau mau coba ya. Kemudian titik 2-nya berarti dia nanti nah kalau mau digabung juga gampang nih, misalnya titik 2-nya itu adalah string ya, misalnya pakai string, ini metode campuran ya, metode gampangan. Kita pakai titik 2-nya kan apa tadi, misalnya pakai add 297,210 ini ya, ini cara gampangnya ya, cuma ini nggak konsisten ya, yang satu pakai list, yang satu pakai string. Nanti kita coba perbaiki, tapi apakah ini berhasil, kita coba ya. Ctrl Shift E, kita hapus dulu KA4, ini klik titik 1, nah berhasil ya, sama ya, cuma di codingnya ini yang satu pakai list, yang satu pakai string. Nggak masalah ya, yang penting jadi dulu ya. Selanjutnya kita akan buat ini dalam bentuk list juga ya, berarti titik 2 ini kita pakai list ya. Ini list, kita pakai ini aja ya, 2 koordinat ya ininya. Berarti kita yang elemen pertama nilai X-nya itu penambahan dari titik X ini ya, berarti char ya, char titik 1 ditambah 297 ya. Kemudian titik Y-nya adalah sama ya, ini saya copy aja. Titik Y-nya ini ditambah titik Y-nya variabel titik 1, berarti gather ya, gather titik 1 ditambah 210. Kita coba ya. Oke, kita cek.
Oke, kita coba Ctrl Shift E ya. Oke, kita kesini, kita hapus ya. KA4 ya. Oke ya. Kenapa panjang sekali? Apakah ada yang salah? Kita cek ya. Oh, ini kita 2210 ya. Kita load lagi ya. Ctrl Shift E, kemudian kita ini hapus dulu. Oke ya, sesuai ya. Kita ulangi lagi misalnya. Berhasil ya. Ini kita udah interaktif ya. Kemudian biar lebih mudah lagi kita bisa menyimpan nilai ini ya, panjang ini sama tinggi kertas dalam suatu variabel ya. Misalnya kita bikin lagi di sini panjang ya, itu 297 ya. Kemudian tingginya kita pakai ini tinggi ya, 210. Ini kita ganti dengan panjang PCG ya. Kemudian ini kita ganti dengan TGI ya. Ini kalau sudah jadi programnya ya, kita boleh ini ya, semua variabel-variabel yang kita pakai dijadikan variabel lokal ya, biar nanti setelah fungsi ini selesai akan diberi nilai nil ya oleh programnya. Ini begini. Oke. Kita Ctrl Shift E. Ctrl Shift E. Kita hapus dulu ya. Kita cek lagi. Berhasil ya. Oke. Selanjutnya bisa kita kasih opsi misalnya apakah penggambaran menggunakan landscape atau potret ya. Untuk membuat pilihan kita gunakan fungsi initGet ya. InitGet, nanti pilihannya itu landscape, potret ya. Tutup, kemudian kita bikin variabel untuk menyimpan get keywordnya ya. Kita mode kertas ini ya, mode kertas nama variabelnya. Kita gunakan get keywordnya. Oke, ini promnya itu nanti pilih mode ya, atau apa namanya ya, mode aja lah ya, pilih mode. Kita pilih ini. Ini cuma buat biar user tahu ya pilihannya landscape atau potret ya. Dua. Oke, kita kasih
kurung tutup ya. Kemudian nanti kita pakai fungsi if ya di sini untuk ngecek. Ini karena defaultnya adalah ukurannya landscape, kita pakai ini aja ya, if-nya itu kalau misalnya potret gitu aja. If ini sama dengan MK ya, itu kita copy aja ini biar nggak salah ketik ya, kita copy aja sampai sini. Nah ini jika ini potret, kita bikin ini dulu ya, cara yang gampang dulu. Ini berarti panjangnya kita balik ya, panjangnya ini set key ya, set key di sini berarti sampai sini. Ini biar satu baris biar gampang aja ya. Set key panjang jadi 210. Kemudian tingginya 297. Nanti saya harusnya ini ya. Ini kan satu ekspresi. Tinggi 297. Oke, ini cara gampangnya dulu. Buat if-nya oke, ketutup lah. Karena ini berubah ininya ya, panjang dan tingginya. Ini titik 2-nya kita pindah ke bawah. Oke, kita pindah ke bawah sini. Nah, ini harusnya cut ya. Oke. Di sini kita gunakan set Q ya. Oke. Seperti ini kita coba. Ctrl Shift E ya. Oke, kita coba di brisketnya K4 ya. Oke, kita pilih landscape misalnya. Oke ya, landscape. Oh, kita pilih dulu landscape misalnya nih 2 kali ya. Kemudian kalau misalnya potret, kita coba pilih potret ya. Oke ya, langsung pilih potret jadinya. Kemudian kalau kembali lagi misalnya satu lagi landscape. Nah ini kalau bikin program kita perlu tes ya beberapa kali. Kalau misalnya nanti ada logic yang salah atau emang kodenya ada yang salah, nanti biar ketahuan ya. Oke, kita ini tadi caranya, ini adalah cara cowboy ya. Ini langsung lah. Pinginnya kita itu misalnya nanti kita ganti A3, kertasnya A3, kita nggak perlu ubah-ubah sini. Nah, kita perlu ininya, kita istilahnya tukar ya. Ini berarti kita bikin panjangnya itu gimana nih? Panjang tem ya, kita biar tersimpan panjang sementara lah ya. Ini panjang sementara, panjang PCGS ini panjang sementara. Kita ini isi panjangnya jadi tinggi. Nah, kemudian tingginya jadi panjang sementara ya. Oke, ini nanti biar fungsinya ini begitu kita edit yang ini, nanti ini otomatis berubah ya itunya ya. Nanti kita coba misalnya fungsi ini untuk menggambar kertas A4 ya. Nanti kita coba. Sekarang kita jalankan dulu ini berhasil apa enggak ya. Caranya ini panjang sementara. Nah, ini kalau kita misalnya udah bikin tambahan variabel ya, kita di sini kasih ya, ini MK kan baru, kemudian panjang sementara PCGS ya. Oke, kita jalankan, kita cek lagi. Ini dihapus dulu aja. KA4. Nah, oke, landscape. Oke, potret. Nah ini error ya. Ini error PCGS, ini yang salah apa nih?
Wah, ini berarti, nah ini gunanya diubah ya, ini berarti pas ini keliru. Nah, harusnya ini PJK panjang. Oh, ini maksudnya kurang satu lagi ya, PJG gini. Ini untuk variabel ini untuk ini untuk ini ya. Oke, kita coba lagi. Ctrl Shift E, kita hapus dulu ya. KA4. Oke, kita ganti potret. Ya, berhasil ya. Landscape lagi. Nah, ini mengapa saya ubah seperti ini ya tadi ya. Biar nanti pas kita mau ubah misalnya kertas A3, saya copy ya bawahnya di sini. KA3. Misalnya kita tinggal ganti di sininya aja ya. Misalnya kan kalau A3 itu tingginya 297, panjangnya 420 ya. Kita coba untuk kertas A3 ya. Oke, KA3 landscape. Sorry ya, ini tadi enter. KA3 landscape. Nah, ini ya, betul ya gunanya ya. Kita A3 lagi, potret. Lebih gede ya. Kita KA4, kertas A4 ini ya, misalnya landscape. Oke ya. Berjalan dengan baik. Nah, silakan dikembangkan ya dari sini misalnya apakah ini mau dijadikan satu perintah, misalnya cukup perintahnya kertas, nanti setelah itu ada pilihan lagi ya, ada opsi lagi, silakan dikembangkan. Nanti banyak pengembangannya ini sebenarnya ya, meskipun sederhana banyak pengembangannya. Misalnya nanti modenya mau dibikin di luar ininya settingnya ya, bisa ya kan. Nanti misalnya setting kertas itu perintahnya nanti untuk pilihannya di luar. Nanti begitu kita pakai perintah K4 ya, itu tidak ada perintah ini mode ya, baru pas kita di perintah setting misalnya ditanyain landscape atau potret. Silahkan dikembangkan ya kan. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan di komen. Oke. Sorry itu bocah ya. Tadi sampai mana nih, malah lupa. Oke, intinya silahkan dikembangkan. Nanti kalau ada pertanyaan tanyakan di komen. Nanti kita diskusikan, kalau perlu saya bikinkan videonya ya. Intinya untuk pemrograman harus praktek ya, kemudian harus dimulai, ketik sendiri kalau perlu. Oke, terima kasih ya.